Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4A yang beranggotakan Glory, Helmi, Jidan, sama Ricky. Di sini kita bakal ngebawain proyek akhir namanya Smart Monitoring Health System berbasis IoT. Nah, di sini hasil dari simulasi kita ini, jadi idenya nanti kita bakal jelasin. Terus hasil dari simulasi kita itu bakal muncul di sini. Nah, ini tuh semua value yang kita dapetin, semua temperature value yang kita dapetin. Terus kalau misalkan yang 3 ini, yang udah kita bagi, kalau misalkan di bawah average atau di bawah 35, dia bakal masuk ke sini. Kalau di atas 38 dia bakal di sini, dan kalau misalkan dia normal di antara 35 sampai 38 berarti dia bakal masuk ke field 4. Nah, sekarang kita langsung mulai aja simulasinya. Kita bisa lihat dulu pertama di sini. Sambil mulai simulasinya, kita punya 4 area kan namanya. Database area, automatic hand sanitizer area, check area, sama information and guidance area. Nah, di automatic hand sanitizer area ini nih yang pertama yang bakal kita pakai. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum kita bisa melakukan pengecekan, biar pas kita ngelakuin pengecekan nanti orang yang sebelum atau sesudah makainya itu biar tetap steril gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama kali itu yang muncul tuh ini. Ini serial print line, kita ngasih tahu kalau misalnya ini cuman serial print line aja. Nah, terus di sini dia bakal ngelakuin setup. Udah buat setup, udah gitu. Oh, pertama kita urusin dulu ininya, temperaturnya. Temperaturnya tuh aku pengen dia tuh secara default tuh 24, makanya tadi di fieldnya itu banyak banget yang nilainya 24 sama semua. Sekarang kita cek jadi 36 deh. 38 lah, nggak apa. 38 ya di sini karena keakurasian temperaturnya itu harus ada toleransi, jadi kita kasih 38 aja. Nah, udah gitu, di sini di temperatur. Aduh. Nah, di temperaturnya ini masih kelihatan kan? Please wash your hand. Oke, kita bakal cuci tangan dulu pakai ini kan. Pakai ultrasoniknya. Aduh. Ini ngalangin banget. Nah, kita cuci tangan nih. Berarti 9 cm. Nah, jadi jaraknya itu kita pasang 20 defaultnya. Cuman bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, kalau misalnya udah kedeteksi nih, dia bakal ngegerakin. Pertama si servonya itu bakal putar sekali untuk ngarahin pushnya buat biar pushnya tuh bisa ke push yang di hand sanitizer itu bisa ke tekan. Udah gitu dia balik lagi ke posisi semula. Nah, di sini dia langsung minta untuk cek sensor kan. Ya udah nih kita masukin sensor kita. Ini kurang precise tempatnya, tapi maksudnya tempatnya itu bakal ditaruh di mana si peer itu masih bisa ngedeteksi apa yang ada di depan si temperatur sensor itu. Nah, terus di sini dia detecting. Sebenarnya kita bisa tinggal naruh ngedeteksi diri kitanya waktu pas dianya minta detecting aja. Tapi di sini udah measuring berarti dia dapat apa yang mesti dia deteksi kan. Nah, current temperature-nya dia 36,91. Di sini dia langsung masuk ke langsung masuk ke database nih. Si ini bakal ngirim. Terus di sini dia bilang your temperature is normal, still stay safe. Kalau ini potensiometer ya untuk inilah. Untuk 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 ngatur ininya si LCD-nya. Nah, kita bisa lihat tadi jam berapa sih? 11.18 ya. 11.18. Nah, di sini itu tuh 23.18 kan? 11.18 ya, 23.18. Di sini tuh yang masuk ke semua inputannya. Terus, nah ini di normal kan masuknya. Jam 23.18 berarti masuk. Nah, ini tuh bisa kita pakai untuk analisis nantinya. Analisis apa aja karena di sini udah ada siap. MATLAB analysis atau visualization untuk mengukur suhu tubuh normal atau apapun itu. Bisa banyak kegunaannya. Oke, sekian. Sekarang kita masuk ke penjelasan kode. Ya, sekarang saya, Jilan, akan menjelaskan kode dari sistem proyek kelompok kami. Pertama, sistem menggunakan 2 library tambahan yang masing-masing digunakan agar sistem dapat berinteraksi dengan perangkat LCD dan servo. Setelah itu, dideklarasikan beberapa variabel yang digunakan untuk mengirimkan data dari sistem ke channel ThingSpeak. Pertama, terdapat string yang digunakan untuk mendeklarasikan nama Wi-Fi dan password yang akan digunakan oleh sistem. Isi dari variabel ini disesuaikan dengan nama dari Wi-Fi dan password yang ingin digunakan. Lalu, terdapat string address yang digunakan agar ISP tahu alamat yang harus dikunjungi untuk melakukan koneksi,
dan port HTTP yang digunakan. Lalu, terdapat 4 string yang digunakan oleh ISP untuk mengirimkan data dari sistem ke channel ThingSpeak melalui API ThingSpeak. Lalu, terdapat beberapa variabel yang akan digunakan oleh fungsi servo nantinya, diantaranya adalah variabel posisi. Lalu, terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan nomor PIN pada Arduino yang digunakan untuk setiap perangkat tambahan, di mana ini akan mempermudah baik pengerjaan kode maupun mempermudah penyesuaian apabila layout PIN dari satu perangkat diganti. Lalu, terdapat variabel power yang ini digunakan untuk menentukan sumber daya yang digunakan untuk perangkat-perangkat tambahan, terutama untuk perangkat sensor temperatur. Hal ini dikarenakan nilai tegangan ini akan mempengaruhi hitungan dari nilai suhu dari sensor temperatur. Terakhir, terdapat fungsi liquid crystal LCD yang dimana ini dilakukan untuk melakukan inisiasi LCD dengan mengasosiasikan pin pada LCD yang dihubungkan pada pin pada Arduino yang tertentu. Dan terakhir, terdapat variabel temp yang mana variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai temperatur yang dideteksi oleh sensor temperatur dalam Celsius. Pada fungsi bagian void setup, terdapat beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate sebesar 115.200. Nilai ini mengikuti nilai default yang dibutuhkan untuk penggunaan ISP. Setelah itu, fungsi start LCD dijalankan untuk melakukan inisiasi LCD awal yang akan dijelaskan di bawah. Setelah itu, sistem melakukan print serial ke monitor serial dengan isi proyek SBK UAS kelompok 4. Lalu, sistem merubah mode dari pin 10 pada Arduino yang dihubungkan ke sensor ultrasonic ping menjadi mode input agar Arduino dapat membaca nilai logik dari sensor tersebut. Lalu, sistem melakukan inisiasi awal untuk ISP yang akan dijelaskan juga di bawah, yang diakhiri dengan diberikannya jeda pada sistem selama 5 detik. Oke, sekarang kita masuk ke database area. Jadi di sini itu ini yang ngebuat sistem kita jadi basis IoT ya, si MCU ini, ESP8266. Jadi pertama kali kita harus ngelakuin setup kan, habis dari void setup tadi. Jadi karena dia udah terhubung secara serial ke si Arduino, kita bisa pakai serial print line doang untuk ngasih komen ke dia, dan kita bakal ngasih 80 comment. 80 comment itu ada di sini. Semuanya dia kayak udah lengkap gitu, apa aja. Termasuk mulai dari cara masukinnya, parameter apa, terus udah gitu dia bakal nge-return apa, gunanya untuk apa, semua ada di sini. Nah, jadi pertama kali kita bakal ngetes nih sistem AT ini berfungsi atau enggak. Kalau misalnya berfungsi, dia bakal ngirimin respons oke. Kalau misalnya enggak, ya udah. Kalau misalnya enggak ketemu oke di serial itu, kita bakal ngasih tahu nih biar bisa dibenerin kan. ESP nggak dapat terhubung ke Arduino. Ini juga sama, tapi di sini kita ngekoneksi ke AP atau access point-nya. Nah, access point di sini CWJAP itu untuk masuk ke SSID sama password-nya. Yang udah dikasih password-nya. Ini kalau misalnya sekarang kan kita tinggal diubah aja. Kalau misalkan mau ganti ke WiFi sama password lain, di sini kita gabungin string ini kan sama variabel yang udah kita deklarasiin sebelumnya. Udah gitu kalau misalnya nggak ada, dia juga bakal ngirimin respon oke. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah dia bakal nggak akan ada tulisan oke, dan dia bakal ngirimin ini ESP itu nggak dapat terhubung ke WiFi. Udah gitu kita itu satu lagi itu tuh untuk send data. Nah, send data di sini kita punya dua parameter. Nah, dua-duanya itu berupa address sih. Kalau misalnya URL ini beneran address, tapi kalau misalnya URI ini dia cuman kayak tambahan addressnya. Jadi ini bakal nanti digabung sama URL. Nah, di sini pertama kali kita harus ngebentuk koneksi TCP dulu kan ke HTTP. Itu biasa kan, kayak protokol TCP. Kalau misalnya kita mau ke HTTP, ya udah bentuk dulu lah koneksinya. Sini kita punya ATCP start, terus TCP. Nah, address-nya itu address kemana sih kita mau koneksi, terus pakai port apa. Nah, transport layer kan ini. Nah, udah gitu, ya udah berarti kita masuk ke port 80, address-nya address ThingSpeak kan, API ThingSpeak itu. Terus kalau misalnya dia nggak bisa koneksi, ya udah dia bakal ngasih tahu nih ESP nggak dapat terhubung ke web. Ini juga sama, ngasih response oke. Udah gitu kita ngesiapin data yang bakal kita kirim. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini API keys, gimana caranya kita nge-request API untuk nulis di channel
write channel feed, kita itu pakai get. Terus kita bisa lihat di sini itu ini tuh URL kita yang pertama. Terus nanti di sini itu ini bakal jadi data sensornya. Nah, ini API kita tuh unik ya. Makanya jadi pasti masuknya ke sini. Udah gitu, kita bilang get, terus URL kita, stringnya itu apa sih yang mau kita masukin, data temperaturnya. Udah gitu, juga kita done, karena mau dimasukin, karena kita tuh mau masukinnya ke 2 field. Jadi, nah ada kayak gini, 2 field. Yang satu itu untuk all, yang satu itu untuk above average, yang satu untuk below average, sama yang satu itu untuk normal. Ini data temperaturnya. Ini yang udah dipasang ya sebelumnya. Udah ada yang nyoba. Nah, udah gitu, dimasukin lagi nih string temp. Jadi yang pertama itu untuk semua yang masuk, terus yang field 2, 3, 4 tuh yang udah kita sorting kan. Nah, ini sesuai nih. Sesuai dengan string apa yang nanti bakal didapat. Udah gitu dia masukin kedua field nilainya. Lalu dia host address, masukin ke API ThingSpeak. Udah gitu, kita bakal ngirimin nih API CIP send. Tapi kan kita tahu nih kalau misalnya HTTP itu kadang-kadang harus HTTP kalau misalnya TCP itu kadang-kadang harus kita kasih tahu dulu gitu. Oh ya, ini kasih tahu dulu buat nyiapin lengthnya berapa sih yang mau kita kirim. Udah dapat, ini kita langsung kirim pakai get. Ini langsung write ke channel feed-nya. Oke, jadi sekian untuk ininya. Oke, perkenalkan, nama saya Iki dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan sistem kerja bagian yang telah saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan servo dan ultrasonic. Oke, sebelumnya di sini yang pertama itu fungsinya ada di hand sanitizer function, terus ada yang di read ultrasonic distance, dan ada di move. Oke, pertama-tama pada hand sanitizer function. Nah, di sini itu dia akan mendeteksi apakah sudah ada yang cuci tangan atau belum. Kurang lebih seperti itu. Dia akan mengecek di variabel A. Dia akan mengecek apabila sudah ada, A-nya akan bernilai 1. Nah, dari rumus if nih, ada fungsi if. Lalu bagaimana caranya if ini bisa masuk lalu mendeteksi bahwa dia sudah cuci tangan. Di sini CM, variabel CM itu bernilai 0,01723 dikali read ultrasonic dengan pin bernilai 10. Nah, lalu di sini dia akan melakukan deteksi apakah ada yang menggerakkan sensornya. Ya, apakah ada yang trigger sensornya, akan diperiksa di read ultrasonic distance. Ini nilai pin 10 kan, masuk nilai pin. Nah, di sini akan diproses, lalu akan mengeluarkan output, dan outputnya akan dikalikan dengan variabel ini 0,01723, lalu dibagi 2,54. Di sini itu perhitungan yang telah kami lakukan. Apabila variabel CM ini kurang dari 20, berarti sudah ada yang melakukan cuci tangan sehingga A-nya bernilai 1. Seperti itu. Lalu di sini ada move. Move ini lebih ke perputaran servonya. Perputaran servo itu digunakan agar apa? Agar di sini kan kita menggunakan sanitizer, diberikan tali. Jadi talinya itu akan menekan. Jadi bisa tali, bisa menggunakan pegas. Ya, kurang lebih seperti itu mekanismenya. Nah, di sini motornya akan berputar dengan delay 10 mikrosecond. Ini yang pertama, dia akan menekan atau menarik tali menggunakan fungsi for. Bisa dilihat, jadi dia akan memutar kurang lebih sejauh nilai pos ya. Lalu setelah ini selesai, dia akan pindah ke bawah dan fungsinya dibalikan dari yang awalnya ditambah 9,1 menjadi dikurang 9,1 agar posisi servo kembali ke awal dan tali atau pegas yang awalnya digerakkan kembali ke bentuk semula. Nah, kurang lebih seperti itu bagian yang saya buat. Akan dilanjutkan ke bagian yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Helmi Razi. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dan source code pada bagian check area. Nah, jadi pada bagian check area ini ada namanya peer sensor, dan di sini juga ada temperatur sensor. Jadi setelah peer sensor ini mendeteksi apakah ada orang atau tidak, selanjutnya akan dicek suhu tubuhnya. Nah, di sini juga ada resistor 220 ohm dan di sini ada potensiometer. Nah, potensiometer ini berperan sebagai resistor di mana nilai resistansinya itu dapat diatur. Karena nilai resistansinya itu dapat diatur, maka potensio ini itu dapat menghambat tegangan dan memvariasikan tegangan yang melewatinya. Nilai out dari potensiometer ini dapat berupa tegangan yang dapat dibaca oleh ADC atau analog to decimal converter di Arduino. Jadi dengan cara tersebut, maka Arduino itu dapat mengetahui nilai tegangan keluaran dari potensiometer. Nah, jadi potensiometer itu bisa dikatakan sebagai input control yang dapat digunakan sebagai simulasi untuk sensor dengan sifat yang resistif. Nah, maksudnya itu dapat diatur, jadi itu bisa diputar-putar untuk menyesuaikan sistemnya. Nah, di sini tuh pin peer sensor itu dihubungkan pada pin ke-8 di Arduino. Ya, oke, kita mulai saja simulasinya. Pertama ini deteksi error. Ini lagi mendeteksi. Ini untuk mengukur suhu. Nah, tadi ada informasi isi suhu tubuh yang diukur dan keterangannya. Apakah suhu tersebut itu tinggi, rendah, atau maksudnya tinggi, normal, atau di bawah rata-rata. Sekarang kita lihat source code-nya. Nah, di sini yang pertama itu nama dari modularnya itu adalah check this atau check distance maksudnya itu. Jadi lcd.clear itu membersihkan tulisan yang ada di LCD ini. Nah, selanjutnya itu LCD set kursor baris 2 kolom 0. Nah, jadi set kursor untuk memulai cetak tulisan detecting ini. Nah, selanjutnya peer sensornya itu melakukan pembacaan secara digital pada pin ke-8 di Arduino. Nah, delay itu sebesar 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, di sini fungsinya itu jika terdeteksi ada orang di depan sensor peer, maka akan dilanjutkan dengan pengecekan suhu atau kepindah ke modular check time. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka akan ke modular error, di mana modular error ini hanya menampilkan tulisan error dan delaynya itu ada 10 milisecond. Nah, sekarang kita lihat pengecekan suhu, check time. Nah, di sini check time. Jadi pada modular di sini tuh akan dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan rumus ini. Di mana time input itu tuh adalah nilai Vout sensor temperatur tadi yang dihasilkan oleh potensiometer dan dikonversi menggunakan rumus ini sehingga didapatkan data dalam bentuk derajat Celcius. Selanjutnya akan dicetak dan diberikan keterangan apakah itu tinggi, akan dicek status ini. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian program sistem yang berinteraksi dengan LCD dan dengan pembacaan temperatur. Pertama, dideklarasikan teks pada string yang akan digeser pada layar. Karena panjang dari teks ini melebihi 16 karakter atau merupakan batas maksimal pada LCD, maka teks tersebut harus digeser agar dapat ditampilkan. Lalu dilakukan inisiasi LCD dengan memasukkan ukuran maksimal dari panjang dan kolom LCD tersebut, yaitu 16 dan 2. Lalu LCD akan menampilkan pesan awal yang bertuliskan time detection by group 4A. Setelah diberikan jeda selama 2 detik, sistem akan menampilkan pesan petunjuk pada LCD untuk menghimbau pengguna untuk melakukan
untuk menggunakan hand sanitizer dari sistem sebelum dilakukan pengecekan suhu. Di sini dilakukan fungsi scroll text, yang mana fungsi ini digunakan untuk menggeser setiap karakter pada LCD 1 kali ke sebelah kiri setiap 100 milidetik atau 0,1 detik sesuai dengan panjang dari teks yang ingin tampilkan. Lalu terdapat juga fungsi error, yang mana fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan pesan error apabila sensor inframerah tidak mendeteksi adanya benda di depannya. Lalu pada fungsi void check temp dideklarasikan variabel temp input untuk menyimpan nilai yang didapatkan dari sensor temperatur setelah membaca nilai suhu. Nilai ini nantinya masih harus diubah agar menjadi dalam derajat Celcius. Lalu dibuat variabel tipe byte untuk simbol derajat yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan simbol derajat pada LCD. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan program ditemukan bahwa datasheet LCD yang digunakan Tinkercad dan datasheet LCD pada umumnya berbeda sehingga tidak ditemukan kode ASCII untuk menampilkan simbol derajat. Lalu fungsi creature digunakan untuk membuat simbol derajat tersebut dan menyimpannya pada CG RAM pada LCD. Lalu sistem akan mengosongkan LCD dan dilanjutkan dengan menampilkan teks measuring atau mengukur. Lalu diberikan jeda pada sistem selama 3 detik sebelum dilakukan pengukuran suhu menggunakan sensor temperatur yang dilakukan dengan membaca nilai pada pin analog 0 pada Arduino yang dihubungkan dengan pin Vout sensor temperatur. Lalu dilakukan konversi dari nilai tersebut agar nilai tersebut menjadi dalam bentuk derajat Celcius, dan yang terakhir nilai tersebut kemudian ditampilkan pada LCD dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi cek status. Di sini sebelum menjelaskan fungsi cek status terdapat fungsi send data, yang mana fungsi ini secara umumnya fungsi ini digunakan untuk mengirimkan data dari temperatur dari sistem ke channel ThinkSpeak melalui microcontroller ESP dan menggunakan API dari channel ThinkSpeak. Lalu untuk fungsi cek status, fungsi ini digunakan untuk menampilkan pesan pada LCD sesuai dengan nilai suhu yang baru saja dibaca. Pertama, dibuat variabel panjang yang akan menyimpan panjang dari pesan yang akan ditampilkan karena pesan ini melebihi 16 karakter, yaitu batas dari LCD yang bisa ditampilkan LCD. Dan juga dibuat variabel string yang akan menyimpan isi dari pesan tersebut. Lalu dilakukan pengecekan nilai suhu, yang mana apabila nilai suhu di atas 38 atau di bawah 35 derajat Celcius, sistem akan menggunakan LCD dan menampilkan pesan bahwa nilai suhu pengguna di atas atau di bawah rata-rata dan menghimbau untuk melakukan pengecekan. Sedangkan apabila nilai suhu di antara 35 sampai 38 derajat Celcius, sistem akan menampilkan pesan bahwa nilai suhu dari pengguna termasuk normal dan menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Pesan ini ditampilkan menggunakan fungsi LCD print dan juga fungsi scroll text yang sebelumnya sudah dijelaskan.